Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my student, we are going to learn about analytical exposition text and rotatory exposition text. Jadi kita akan belajar tentang apa itu text analytical exposition dan text rotatory exposition. Jadi analytical exposition di sini adalah teks yang berisi paparan atau pendapat penulis. The purpose, aim, or goal, tujuannya adalah to persuade the readers that something is in the case, untuk persuade, mempengaruhi pembaca bahwa sesuatu itu ada, berisi pendapat penulis untuk meyakinkan pembaca bahwa sesuatu itu memang benar, memang ada. And then structure, generic structure, struktur teksnya ada thesis is the writer's statement, adalah pernyataan atau pendapat penulis, biasanya ada di paragraf 1. Second, yang kedua, arguments adalah the writer's opinion or the writer's argument that support the thesis. Jadi pendapat penulis yang mendukung thesis. Yang ketiga adalah reiteration or conclusion, kesimpulan atau berupa penegasan dari thesis. Nah, di sini juga ada linked features, jadi kebahasaan yang dipakai dalam teks ini. First, use of present tense, and then use of conjunction, menggunakan kata penghubung. Example, firstly, secondly, in addition, moreover, further, beside, extra. Jadi conjunction di sini berfungsi untuk menghubungkan antar paragraf. And then use of compound and complex sentence. Oke, nanti di sini ada example of analytical exposition text. Oke, this is the example of analytical exposition text. Ini adalah contoh dari text analytical exposition. The title is The Importance of Library. Pentingnya perpustakaan, Dari struktur yang udah kita pelajari tadi ada 3 thesis. Ini adalah thesis berisi pernyataan dari penulis. So the writer say, penulis mengatakan, I personally believe, saya percaya bahwa perpustakaan itu menjadi institusi yang berharga bagi humanity, manusia, for several reasons, karena beberapa alasan. Nah, thesis ini nanti akan dijabarkan di argumen, atau dengan kata lain, ada argumen-argumen yang mendukung thesis, ada argumen yang mengatakan mengapa perpustakaan itu menjadi institusi yang penting. Di sini ada 3 argumen, ini firstly yang pertama, kemudian secondly yang kedua juga ada, kemudian furthermore terlebih lagi selanjutnya, kemudian yang finally terakhir sendiri. Jadi argumen-argumen ini mendukung pernyataan penulis atau di thesis ini. And then the last paragraph terakhir berisi reiteration or conclusion, kesimpulan. From the facts above, dari fakta di atas, I conclude that, saya menyimpulkan bahwa library are important institution for humanity. Perpustakaan itu adalah institusi yang penting. Jadi di paragraf terakhir ini menegaskan thesis atau menegaskan pernyataan penulis. So, thesis, arguments, and then the last is reiteration or conclusion. Berikutnya kita ke rotatory exposition dulu. Sama, ini adalah teks paparan atau argumen dari penulis. The purpose, aim, or goal, tujuannya to persuade the readers that something should or should not be in the case. Jadi untuk mempengaruhi pembaca bahwa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya ada, seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Jadi di sini ada unsur suggestion atau saran, ditandai dengan kata should or should not. And then structure, struktur teks yang dipakai. First, thesis, the writer's statement in paragraph 1, and then arguments, pendapat, the writer's opinion that support the thesis, and then the third, recommendation atau saran, ditanya dengan kata should not, up to, must, extra. And then linked feature, use of present tense, use of conjunction, use of compound and complex sentence. This is the example of rotatory exposition text. Jadi berikut adalah contoh dari teks rotatory exposition. The title is about consume water to have beauty. Konsumsilah air untuk memiliki
kecantikan, ya. Masuk di paragraf 1 ini disebut dengan thesis, ya. Di sini tesisnya mengatakan that so much water in the world, ya. There are many kind of water that we can consume every day all time. Jadi ada banyak air di dunia, ada banyak jenis air yang bisa kita konsumsi. Masuk di paragraf berikutnya adalah argument atau pendapat. Di sini ada 3 pendapat, ya. There are 3 argument that support the thesis. First, second, third, ya. The first argument, pendapat yang pertama, consuming water can be made as therapy or disease. Jadi dengan mengkonsumsi air itu bisa menjadi terapi penyakit, ya. Ini mendukung thesis. Argumen yang kedua, therapy water can keep the beauty too. Jadi bisa untuk menjaga kecantikan. And the third, ya, argumen yang ketiga, to keep the balancing of size body, untuk menjaga keseimbangan ukuran tubuh, ya. Kemudian masuk di paragraf terakhir, recommendation atau saran. So let's consume water every day. Jadi marilah kita mengkonsumsi air setiap hari, at least sedikitnya 8 glasses, ya, 8 gelas. Jadi di paragraf terakhir ini adalah saran, ya, berisi recommendation. Ada kata let's, ada kata must, ya, di sini. Oke, jadi kalau perlu diulang lagi, mari ulang lagi. Di sini ada thesis, and then arguments, and the last is about recommendation. So, what is the differences between analytical exposition and hortatory exposition? Apa sih bedanya antara analytical exposition dan hortatory exposition? From the purpose, dari tujuannya, ya, sama-sama persuade. Tetapi kalau hortatory exposition, dia disertai dengan suggestion atau saran, ya. Kemudian lagi dilihat dari strukturnya, ya. Sama-sama thesis untuk paragraf 1, sama-sama arguments, tetapi di paragraf terakhir, nah ini bedanya, ya. Kalau analytical dia berisi conclusion, kesimpulan atau penegasan kembali dari thesis, dari pendapat penulis. Tapi kalau di hortatory exposition, the last paragraph terakhir berupa recommendation or saran, ya. Jadi bedanya kalau di analytical paragraf terakhir itu berisi conclusion, tapi kalau di hortatory exposition berisi saran atau recommendation.